Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 566 sampai chapter 568. Melihat kejadian itu, Seiichiro Jinguji kemudian menghampiri Roku Satoru untuk bertanya. Apa kau sudah bertanya pada mereka apa yang baru saja terjadi? Satoru menyampaikan masalah itu pada Seiichiro Jinguji dengan jujur. Nobunaga bilang mereka bertemu dengan 2 ikan kecil. Setelah itu mereka berhadapan dengan 3 orang dari tim Tianshen. Namun kedua ikan kecil itu dibawa pergi oleh 2 orang aneh dan seekor binatang aneh yang baru muncul. Di saat Seiichiro Jinguji mendengar itu, dia mengambil kesimpulan kalau Mayumi tidak bisa melihat masa depan hanya saat Nobunaga dan yang lainnya bertemu dengan Zhang Yi dan yang lainnya. Cahaya dingin melintas di mata Seiichiro Jinguji. Jadi, masalahnya ada pada beberapa orang itu, terutama 2 orang itu dan binatang aneh yang baru datang itu. Kita harus menemukan mereka dan membunuh mereka. Ucapnya memasang wajah mengerikan. Setelah semua pembicaraan itu yang sebenarnya juga didengar oleh Nobunaga, Takizawa dan Nanako melalui kemampuan telepati Roku Satoru. Memahami pentingnya masalah ini, karena Mayumi Takeuchilah yang memiliki kekuatan meramalah yang dan dapat mencari keberuntungan serta menghindari kemalangan bagi mereka. Jika kemampuannya sampai bermasalah, maka seluruh kelompok Eclipse Moon tidak akan bisa bergerak di daratan Tiongkok. Jadi mereka harus bertindak cepat sebelum Zhang Yi dan yang lainnya tidak bisa dikejar lagi. Serahkan 3 orang ini padaku, kalian kejarkah orang-orang yang kabur itu. Pastikan untuk membawa kembali kepala mereka dan menunjukkannya kepada pemimpin. Ucap Nobunaga mengusulkan agar Takizawa dan Nanako mengejar Zhang Yi dan yang lainnya dengan wajah serius. Takizawa dan Nanako juga memahami betapa pentingnya masalah ini. Baiklah, kuserahkan padamu, jangan mati. Ucap Takizawa menjawab. Setelah itu dia kemudian meminta Nanako untuk membawanya pergi dengan kemampuan Kamaitachi Nanako untuk mengejar Zhang Yi. Nanako menarik lengan Takizawa, melompat ke udara, dan mengejar Zhang Yi dan yang lainnya ke arah yang mereka tinggalkan. Adegan ini benar-benar membuat Xiao Tian dan 3 orang lainnya di depan mereka marah. Mengejar orang muatan dari luar kota di depan mereka, bukankah itu berarti anggota Eclipse Moon tidak menanggapi mereka dengan serius sama sekali? Namun saat mereka hendak mencegat Nanako dan Takizawa, cahaya pedang yang menusuk melintas di antara mereka, Takizawa dan Nanako. Nobunaga menatap mereka dan berkata perlahan. Lawanmu ada di sini, mau pergi kemana kau? Ucap Nobunaga mengacungkan pedangnya. Xiao Tianyi menatap Nobunaga dengan mata dingin. 2 rekan setim di belakang bertanya, apa yang harus kita lakukan? Dilihat dari kekuatan orang-orang tadi, jika kita tidak bertindak, mereka pasti akan terbunuh. Tidak masalah. Membayar 2 nyawa mereka untuk menahan 2 anggota Eclipse Moon masih merupakan hal yang bagus. Misi kita adalah membunuh anggota Eclipse Moon jika 3 lawan 1, dia sudah pasti mati. Jawab Xiaom Tian menatap Nobunaga. Di saat yang sama Zhang Yi, bersama Liang Yu, Xiao Lian dan Peng Li, hendak meninggalkan lapangan Jiangning dan kembali ke helikopter bersenjata untuk beristirahat dan menunggu hasil pertempuran. Namun, sekarang mata Hua-Hua memancarkan cahaya waspada karena merasakan keberadaan orang yang mengejar mereka. Dia menoleh dan melihat ke belakang, lalu mengeluarkan suara, meong, waspada. Segera, tanpa perlu diingatkan, Zhang Yi dan yang lainnya juga merasakan gerakan yang datang dari belakang. Itu adalah suara terobosan di udara yang disebabkan oleh gerakan berkecepatan tinggi dari kemampuan Kamaitachi milik Nanako. Ada yang mengejar kita. Ucap Zhang Yi menoleh dan berkata dengan ringan. Benar saja, sesaat kemudian,
Nanako menyeret Takizawa muncul dari kejauhan. Setelah melihat beberapa orang di tanah, senyum kejam muncul di bibir Takizawa. "Oh, para bajingan ini belum pergi jauh," gumam Takizawa. "Bukankah kalian ke sini untuk memburu kami? Kenapa malah lari?" Ucap Takizawa dengan arogan dan bersiap menyerang lebih dulu karena dia meyakini kalau Zhang Yi dan yang lainnya bukanlah anggota tim Tianshan. Jika iya, mereka tidak akan lari dari medan perang. Sambil berbicara, dia menjepit 6 koin di antara jari-jarinya. Menghadapi dua anggota kelompok Eclipse Moon yang tiba-tiba mengejarnya, Liang Yu diam-diam meletakkan tangannya di gagang pedang Long Ming namun tangan Zhang Yi menahannya. Setelah itu Zhang Yi bicara dengan santai. "Kemampuanmu tidak cocok untuk menghadapi mereka, biar aku saja yang melakukannya. Terutama karena aku tidak punya banyak waktu untuk dibuang-buang dengan ikan teri." Di medan perang, setelah Zhang Yi menahan Liang Yu yang hendak mengambil tindakan, dia perlahan berjalan maju sendirian. Adegan itu membuat mata Chen Xiaolian dan Peng Li membelalak dan mereka hampir berpikir bahwa Zhang Yi akan memberontak dan menyerah kepada musuh lagi lupa bagi mereka Zhang Yi adalah seorang pengecut. Takizawa dan Nanako juga menatap Zhang Yi. Seperti orang lemah jadi mereka tidak menganggapnya dengan serius. "Apa dia ingin menyerah?" ucap Nanako melempar pertanyaan. Takizawa tersenyum dan menjawab, "Tapi yang kita butuhkan adalah tubuhnya, bukan hidupnya." Begitu dia selesai berbicara, Takizawa mengangkat tangannya, dan badai petir yang dahsyat mengembun di sekeliling akhirnya berkumpul di tangannya. Only Mei Railgun. Dengan penambahan gaya elektromagnetik yang kuat, keenam koin itu langsung menembus ruang dan terbang ke Zhang Yi. "Biarkan dagingnya terpotong seperti mentega yang dipotong pisau panas." "Bam!" teriak Takizawa dengan wajah mengerikan karena membayangkan Zhang Yi akan mati terbakar oleh serangannya. Beberapa saat setelah dia melepaskan serangannya, dia berteriak. "Apa yang terjadi?" teriak Takizawa terkejut. Imajinasi Takizawa tentang adegan tubuh Zhang Yi yang potong seperti mentega oleh pisau panas tidak muncul. Senjata elektromagnetik dengan daya penghancur yang dahsyat itu benar-benar menghilang di depan Zhang Yi. Karena serangannya lenyap di telan portal dimensi Zhang Yi. Pupil mata Takizawa menyusut tajam. "Kemampuan macam apa itu? Kenapa seranganku menghilang?" gumam Takizawa kebingungan. Nanako kemudian berbicara santai dari belakang. "Orang ini sepertinya punya kemampuan." Chen Xiaolian dan Peng Li juga tampak terkejut melihat itu. "Apakah ini kemampuan spasialnya?" Chen Xiaolian mengerutkan kening, namun tak ada gunanya hanya bertahan. Ucapnya berbicara dari atas punggung Hua-Hua. Melihat serangannya gagal, Takizawa memasang ekspresi marah di wajahnya. Ia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan saat dia mengeluarkannya lagi, dia sudah memegang 2 genggam besar koin di tangannya. "Aku ingin lihat apa kau bisa menahan serangan ini." Ucap Takizawa mencoba menyerang lagi dengan serangan yang lebih kuat. "Meriam elektromagnetik super kuat," teriak Takizawa melemparkan koin. Dengan kemampuan tambahan dari senjata elektromagnetik, setiap koin menjadi berkali-kali lebih kuat daripada peluru. Ditambah dengan daya elektromagnetik yang dibawanya, koin itu menjadi sangatlah kuat dan bahkan dapat menembus lapisan baja tank. Koin-koin beterbangan ke arah Zhang Yi bagaikan rentetan meriam. Zhang Yi masih berdiri di tempatnya, membiarkan Takizawa menyerangnya. "Perisai spasial," ucap Zhang Yi mengaktifkan kemampuannya. Di udara, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya seperti ular perak, tenggelam masuk ke dimensi lain dari perisai Zhang Yi. Dan akhirnya menghilang tanpa jejak, tanpa menimbulkan riak apapun. Setelah semua koin di tangannya dilemparkan, Takizawa tercengang. "Seranganku bahkan mampu menembus tank. Kok bisa nggak ada efeknya sama sekali ke orang di depanku ini?" Pikir Takizawa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Nanako yang melihat itu menyadari sesuatu. "Dia menyerap semua seranganmu. Kau lihat, koin itu menghilang, itu diserap ke tempat lain. Orang ini adalah pengguna kemampuan tipe spasial."
Ucap Nanako sambil menunjuk ke tanah di depan Zhang Yi. Zhang Yi tidak akan menunggu mereka selesai berbicara sebelum mengambil tindakan. Setelah rangkaian serangan Takizawa berakhir, ia pun mengambil tindakan. Tiba-tiba, Zhang Yi melangkah maju dan menghilang di udara. "Di mana dia?" teriak Takizawa kebingungan. "Di sini," jawab Zhang Yi yang tiba-tiba muncul di belakang Takizawa dan Nanako dengan portal dimensi. Zhang Yi membuka telapak tangan kanannya, mengarahkannya ke arah Takizawa dan Nanako, lalu membuka portal dimensinya. Cahaya listrik yang bersiul itu bagaikan 100 ular perak, melesat ke arah mereka berdua. Kemampuan Nanako adalah Kamaitachi, dia sangat sensitif terhadap fluktuasi di udara. Saat dia merasakan bahaya, dia tidak punya waktu untuk mengingatkan Takizawa untuk menghindar. Dia menggunakan Kamaitachi lalu menghindar dari serangan Zhang Yi. Takizawa yang tidak memiliki kecepatan sebaik Nanako tidak mampu menghindar dengan serangan kejutan itu. Serangkaian meriam elektromagnetik menyerangnya, dan sebelum dia sempat berbalik, tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Kekuatan serangan itu memang dahsyat. Sampai membuat tubuh Takizawa compang-camping, tangan dan kakinya tidak lagi utuh. Takashi Takizawa, anggota kelompok Eclipse Moon, langsung mati oleh Zhang Yi dengan satu serangan. Pemandangan itu membuat Chen Xiaolian dan Peng Li tercengang. Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Zhang Yi. Apakah Zhang Yi sekuat itu? Pikir Chen Xiaolian kaget dengan apa yang dia lihat. Ketika Nanako melihat Takizawa terbunuh, dia berteriak dengan marah dan suara melengking, "Takizawa!" Awalnya Nanako pikir itu hanya perburuan biasa, tapi tak disangka, ternyata Takizawa yang menjadi korbannya. Tetapi dia layak menjadi anggota kelompok Eclipse Moon yang kejam, karena setelah itu dia memandang Zhang Yi dengan kebencian. "Aku akan membunuhmu," teriak Nanako dengan penuh kebencian. Saat berikutnya, tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan seluruh sosoknya kabur dan tak terlihat. Di sekitar Zhang Yi, badai yang dahsyat tiba-tiba bergulung dan Nanako berada di tengah badai itu. Nanako menyerang dengan Kamaitachi yang itu namun Zhang Yi sudah melapisi dirinya dengan perisai spasial. Zhang Yi kemudian mengeluarkan dua pistolnya dan menyerang Nanako. "Percepat, tembakan akurasi dengan kecepatan 20 kali lipat," ucap Zhang Yi sambil menodongkan pistolnya lalu menembak. Terdengar suara tembakan yang tak terdeteksi. Lalu setelah beberapa saat, tubuh Nanako terlempar keras keluar dari badai angin, dan terbanting ke tanah bagaikan karung yang robek. Anggota kelompok Eclipse, Agatsuma Nanako dibunuh seketika oleh Zhang Yi dengan dua tembakan. Setelah Takizawa dan Nanako mati, Zhang Yi mendekati tubuh mereka namun ini adalah medan perang. Zhang Yi tidak terburu-buru untuk menyerap kekuatan mereka. Bagaimanapun, menyerapnya tidak akan banyak meningkatkan kekuatannya. Jadi Zhang Yi hanya menyimpan tubuh mereka ke dalam subruannya. Tapi kejadian ini sempat disaksikan oleh Zhu Zheng dari Pusat Komando Tempur. Setelah melihat Zhang Yi membunuh dua anggota Eclipse Moon, Zhu Zheng yang melihat itu terkejut. 30 detik. Dan dua orang dari kelompok Eclipse terbunuh? Gumam Zhu Zheng terkejut. Semua yang melihat itu juga merasa terkejut, hanya Bailey Changqing yang memandang Zhang Yi dalam monitor dengan sedikit senyum. Orang ini selalu saja memberikan kejutan untuk orang lain, ucapnya dengan santai. Pada saat mereka sedang melihat monitor, beberapa alarm tiba-tiba berbunyi di pusat komando tempur. "Panglima, situasi di garis depan utara tidak baik. Ada juga masalah di garis depan barat. Liao Honglei, sesuatu telah terjadi," ucap salah satu staf pusat komando melaporkan situasi. Pupil mata Zhu Zheng mengecil tajam. "Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana Deng Shentong?" teriak Zhu Zheng. Tu Yunlie menjawab, "Dia pergi sendirian, mengatakan kalau dia akan menghancurkan base camp musuh. Jika dia berhasil, kelompok Eclipse Moon akan kacau balau." Wajah Zhu Zheng muram. "Tetapi jika begini, sekalipun kita berhasil menghancurkan kelompok Eclipse Moon, tim Tianshan akan menderita kerugian besar,
yang mana tidak bisa kita tanggung. Ucap Zhu Zheng cemas. Sangat disayangkan bahwa tim Yanyun menderita kerugian besar dalam pertempuran terakhir di kota Tianhai dan kekuatan mereka belum pulih. Keempat tim investigasi lainnya semuanya melakukan tugas di dunia luar dan belum kembali, karena itulah mereka mengirim tim Tianshen. Ketika Zhu Zheng memikirkan hal ini, matanya menatap Zhang Yi monitor lalu berpikir untuk mengirim Zhang Yi. Lagi pula dia sudah melihat kekuatan Zhang Yi. Zhu Zheng kemudian mengambil alat komunikasi dan menghubungi Zhang Yi. Zhang Yi, jangan mundur dulu. Segera pergi ke garis depan utara terdekat untuk memberikan bantuan. Yang lain bisa kembali lebih dulu. Dimengerti, ucap Zhang Yi menjawab dengan tenang. Zhang Yi menyadari kalau keadaan di area lain pasti tidak bagus. Karena itulah Zhu Zheng mengirimnya untuk membantu. Untuk memudahkannya untuk lari jika terjadi masalah, Zhang Yi memutuskan untuk pergi sendiri. Kau bawa mereka kembali dulu, aku akan ke garis depan utara, ucap Zhang Yi memberi perintah. Apa kau ingin aku ikut dengan MU? Mereka harusnya bisa pergi sendiri. Kata Liang Yu memberikan usulan. Kau tidak cukup kuat, jawab Zhang Yi singkat. Kualitas bertarung pribadi Liang Yu sangat tinggi. Namun jika berbicara tentang tingkat kekuatan supranatural, dia tertinggal jauh. Meskipun dia adalah muatan tingkat delta, dia menyerap terlalu sedikit inti asal mutan jadi dia akan kesulitan untuk menghadapi kelompok Eclipse Moon. Sikap Zhang Yi membuat Liang Yu sedikit tidak senang. Sebagai seorang guru besar bela diri, hal terakhir yang tidak ia terima adalah jika orang lain mengatakan ia lemah. Siapa yang kau pandang rendah? Tanya Liang Yu kesal. Zhang Yi tidak dapat menahan senyum ketika melihat ini. Bahkan Liang Yu, yang biasanya tampak acuh tak acuh, memiliki sisi yang sangat manis. Baiklah, sekarang bukan saatnya main-main. Patuhilah perintahku, kau mengerti? Ucap Zhang Yi berbicara lembut. Nada lembut itu membuat wajah Liang Yu memerah. Dia berpura-pura kedinginan, tetapi diam-diam mengepalkan tangannya. Lalu berkata, aku akan mengikuti perintahmu. Tapi mengapa kau bersikap begitu lembut? Zhang Yi diam lalu berjalan menuju bagian barat sesuai perintah Zhu Zheng. Aku pergi dulu, kalian kembali saja, ucap Zhang Yi sambil berjalan. Baiklah, ucap Liang Yu merespon. Di suatu tempat, pusat alun-alun kota Jiangning di mana kelompok Eclipse Moon bersembunyi, dan di saat Takizawa dan Nanako mati. Satoru, yang bertanggung jawab atas komunikasi, merasakannya. Dia mengangkat kepalanya dengan wajah pucat dan matanya berkilat tak percaya. Melihat tingkah Satoru, Seiichiro Jinguji kemudian bertanya, Satoru apa yang salah? Satoru mengangkat kepalanya dan menatap Seiichiro Jinguji, Takizawa dan Nanako. Mati dalam pertarungan, jawab Satoru. Pupil mata Seiichiro Jinguji mengecil tajam. Bahkan Takeuchi Mayumi yang berlutut di tanah dan meramal nasib semua orang pun ikut berteriak. Mustahil. Ini sangat tidak mungkin. Ramalanku pasti, dan tidak pernah bermasalah. Hari ini, mereka berdua memiliki keberuntungan yang baik, jadi bagaimana mungkin ada yang salah? Teriak Mayumi yang sangat terkejut. Apakah ini ada hubungannya dengan orang asing yang muncul di depan Nobunaga? Jawab Satoru bertanya balik. Perkataan itu menjadi peringatan untuk Seiichiro Jinguji dan Takeuchi Mayumi. Apakah benar-benar ada seseorang yang bisa menghalangi ramalan Mayumi? Ucap Seiichiro Jinguji berkata dengan dingin. Satoru menenangkan diri, lalu bicara, distorsi, Takizawa dan Nanako mati karena mereka mengejar orang itu. Bukankah itu berarti orang itu bisa mendistorsi sebab dan akibat? Kemampuan Takeuchi Mayumi adalah gulungan Takeuchi yang dapat memprediksi nasib orang dan memprediksi nasib baik atau buruk. Sejak terbentuknya kelompok Eclipse Moon, prediksinya tidak pernah salah. Kemampuan meramal masa depan ini juga disebut senjata kausal. Dapat dikatakan bahwa keberadaannya menjadi salah satu kartu truf terbesar kelompok Eclipse Moon. Tapi sekarang, prediksinya menjadi ambigu.
Namun Seiichiro maupun Satoru paham kalau bukan prediksi Takeuchi Mayumi yang meleset, tetapi seseorang memutarbalikkan hasil prediksinya. Mayumi Takeuchi memegangi kepalanya dan berkata dengan nada kesakitan. Ada orang yang luar jangkauan takdir, aku tidak bisa melihat masa depan mereka, dan tidak bisa memprediksi apapun tentang mereka. Seiichiro berjalan ke sisinya, memeluknya perlahan, tersenyum dan menghiburnya dengan lembut. Tidak apa-apa, Mayumi, kau sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Mengenai orang itu, aku pasti akan membunuhnya untukmu. Mayumi Takeuchi perlahan mengangkat kepalanya, menatap Seiichiro dengan mata lemah dan khawatir. Tapi, teman-teman kita tetap akan mati, karena ramalanku tentang mereka telah meleset. Dan aku tidak bisa melihat masa depan mereka dengan jelas, jadi mereka akan mati. Seiichiro tersenyum lalu bicara, ini adalah perang. Apapun yang terjadi, itu adalah pilihan kita sendiri dan tidak ada hubungannya dengan MU. Seiichiro membelai kepala Mayumi Takeuchi, lalu bicara dengan lembut. Terkadang, kau tidak boleh memberikan beban yang begitu berat pada dirimu sendiri. Aku ada di sini untukmu. Jika kau tidak bisa melihat takdirnya, maka bunuh saja orang itu menyenangkan, bukan? Ucap Seiichiro sambil tersenyum. Mayumi Takeuchi tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia buru-buru bicara pada Satoru. Cepat panggil Hana kembali. Peruntungannya buruk hari ini. Jangan biarkan dia berjaga-jaga di daerah sekitar. Karena ramalan hari ini mengatakan bahwa peruntungan Hana adalah sial. Oleh karena itu, Seiichiro tidak mengirimnya keluar untuk melaksanakan misi, tetapi tetap berada di sekitar formasi untuk bertanggung jawab atas keamanan. Menurut akal sehat, jika musuh tidak menerobos, mustahil untuk mencapai perimeter formasi. Satoru menutup matanya dan hendak menghubungi Hana dengan kemampuannya. Tetapi pada saat yang sama, suara dingin dan malas datang tidak jauh dari mereka. Apakah kau mencarinya? Kata suara itu yang rupanya berasal dari Deng Shentong. Halo? Ucap Deng Shentong menyapa sambil menenteng tubuh Hana yang babak belur tahu mungkin saja sudah mati. Kemudian chapter 566 sampai chapter 568 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah MC Nibos, Senggoldong. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.